Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua kembali lagi bersama saya Ghazi. Insyaallah pada video kali ini, alhamdulillah saya kedatangan sahabat saya Ahmad Hussein Faiz. Beliau dari Solo. Baik, sebelum kita sharing-sharing, mungkin kita sapa dulu Hussein. Assalamualaikum Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, gimana kabarnya Hussein? Alhamdulillah baik. Dari mana antum tadi? Dari Solo lebih tepatnya. Dari Solo ya? Tepatnya Solo Baru. Jadi itu agak berbatasan dengan Surakarta. Jadi Surakarta Sukoharjo. Sebelum mau masuk ke Surakarta, pasti kalau lewat jalan besar pasti lewat Solo Baru tuh. Baik. Hussein, jadi kita di sini sharing-sharing saja. Mungkin antum bisa berbagi cerita kepada teman-teman semua. Iya. Tentang awal mula antum menghafal Al-Quran. Oke. Ya. Jadi untuk pertanyaannya, awal mula antum menghafal Al-Quran itu usia berapa? Oke, kalau dibilang usia termasuk usia belia, masih ya nggak belia-belia juga sih, sekitar masuk SMP ya. Ini masuk SMP, umur sekitar 13 tahun sekitar. Nah, itu di SMP itu pondok tahfidz juga. Sebenarnya kalau dibilang pondok tahfidz bukan, cuman itu pondok tarbiyah, belum ada program tahfidz waktu itu. Cuman di dalamnya tuh ada tahfidznya. Iya. Menghafal ya. Waktu itu masih program awal untuk tahfidz intensif. Kalau istilah di pondok itu namanya tahfidz khos. Jadi khos untuk intensivitas untuk menghafal Al-Quran lebih intensif gitu. Iya. Karena mengambil pelajaran beberapa juga ada yang bagus tahfidznya, karena juga mengaplikasikannya dengan sistem kebijakannya mau dibuat yaitu tahfidz khos itu. Yang mau ikut ya enggak. Terus ke pas SMP itu antum menghafal Al-Quran itu dapat berapa juz? Kalau total itu ada sekitar 11 juz lah. 11 juz. Jadi nggak terlalu banyak. Depan itu ada sekitar 7, terus belakangnya itu ada 4. Sekitar 4. Belakang atau 4. Iya, sekitarnya itu berarti kalau dari depan itu juz 1 sampai 7. Juz 1 sampai juz 7. Kemudian dari belakang itu dari mulai juz 30 pasti. 30, 29, 28, 27. Jadi waktu kelas 3 itu saya lebih mendahulukan juz 27. Jadi totalnya 11 juz. Iya, 11 juz. Itu dari pondok itu memang 11 juz atau gimana? Kalau dari kebijakan pondok itu rata-rata sih ya, kalau yang ikut program itu kelas 3 itu harusnya minimal dapat, karena itu masa program baru ya, harus coba juga ya, masih toleransi lah 10 juz. Sekitar 10. Baik. Kemudian untuk perjuangan antum selama di masih SMP nih, perjuangan antum ketika menghafal Quran itu gimana? Pertama kali apakah ada kesulitan atau? Kalau dengan kesulitan pasti ada kesulitan menghafal. Kesulitan menghafal itu pertama kali dirasakan tuh tentu saja waktu menghafal juz 30. Orang menganggap juz 30 itu gampang. Tapi kalau misalnya orang tua ataupun sebelum SD katakan ya, untuk menghafal juz 30 itu kalau untuk mengingat-ingatnya itu harus perjuangan yang kuat. Iya benar. Karena kan saya rasa ketika misalnya SD itu dia udah mulai menghafal juz 30, apapun berikutnya itu hafalnya lebih kuat dibanding ketika misalnya dia di umur yang di atas 12 tahun ya. Di atas 12 tahun itu baru menghafal juz 30. Tentu ingatannya lebih kuat ketika dia masih sebelum balik itu menghafal juz 30 lebih kuat. Karena kalau di juz 30 teman-teman semua, apalagi kalau misalnya masih dia itu sudah berumur, terus pikirannya itu udah
kemana-mana, udah bercabang. Itu titik awal dia menghafal tuh mungkin merasa kesulitan. Kan di juz 30 itu Kayak suratnya. suratnya banyak. Harus Ya, dihafal tuh satu kok. ya suratnya banyak. Kemudian banyak ayat yang mirip. Iya, ayatnya mirip. Kayak contohnya di An-Nazi'at, Allah Fifin. terus di An-Naba, Iya, atau kemudian surat At-Takwir juga, Takasur. Takasur. Banyak yang ayat-ayat di juz 30 khususnya ya, yang baru biasa kan orang kan kalau baru menghafal kan di juz 30 ya. Iya, Mana mungkin langsung juz 1. Mungkin ada, tapi cuman pasti diawali dengan juz 30 karena diawali dengan juz 30. juz 30 kan istilah umumnya juz amma. Ya, juz sama. Juz secara umum untuk dihafalkan dasar awal lebih mudah. Karena nggak mungkin tiba-tiba juz 1 kalau dia belum hafal surat Al-Ikhlas. Benar. Tentu saja kan harus juz 30. Maksudnya bukan harus sih, cuman apa ya, saran dari beberapa guru itu ya dari juz 30 tentu saja. Nggak mungkin di juz 1 dulu baru hafal. Berarti antum mulai usia menghafal tuh usia SMP itu Iya, usia, kalau mulai intensifnya SMP sebenarnya. usia berapa ya SMP ya? 13 tahun. 13 tahun ya. Kalau sama SD 13 14 15. Berarti sampai usia 15 tahun nah, sekitar 15 16 ya. Iya, sekitar itu. Kemudian setelah antum di SMP itu kan sudah lulus tuh di pondok dulu. Iya. SMP. Gimana antum melanjutkan jenjang selanjutnya tuh SMA tuh di pondok atau di sekolah luar? Kalau itu tergantung dari cara masing-masing Iya. dikembalikan. Jadi kalau misalnya dari dulu dia udah suka naik pesantren, apapun resikonya tanggung dia tetap pesantren. Tapi kalau saya pribadi, saya karena pengen selesaikan juz 30 lah. Juz 30 30 juz. Karena emang dari dulu ada punya tahapan step yang dilakukan dalamnya itu tercapai. Misalnya SMP di pesantren yang dulu saya didik, dan SMA-nya di salah satu pesantren di mana ada apa namanya teruji untuk kelancaran dan juga untuk secara apa namanya tajwid fasoha itu udah masuk diakui lah di daerah tersebut. Gitu. Jadi udah masuk ke jenjang yang lebih intensif lagi untuk tahfidnya. Nama pesantrennya apa? Nama pesantrennya Imtak Syarima. Syarima. Imtak itu singkatan dari I'dadul Mu'allimin di Tahfidz Quran. Berarti Imtak itu dia jurusannya itu keagamaannya. Iya, lebih kayak karena dari awal dari kata awalnya I'dadul Mu'allimin yang kelihatan Ya, untuk jadi mempersiapkan. Iya, Mu'allim, seorang mu'allim. Jadi jurusannya mengarah kepada agama. Baik. Kemudian ketika antum masuk ke I'dadul Mu'allimin, kan membawa 11 juz. Iya, bawa 11 juz. Tentu itu apa ya? Awal antum melanjutkan hafalan lagi untuk melancarkan hafalan Iya. di sana. Kemudian apakah antum selama entah itu di SMP atau di SMA mengalami futur atau apa ya, kayak bete gitu lah? Iya. Kayak bete. Bad mood lah. Bad mood ya. Iya. Kalau bahasa sekarang mah bad mood. Iya, maksudnya. Pernah nggak mengalami futur ketika menghafal Quran? Terus cara mengatasinya gimana tuh? Kalau dibilang futur itu pasti. Ya, setiap tahapan itu kita lewati itu dengan prosesnya masing-masing sampai kita temukan tujuan dari kita itu menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita udah menemukan hakikat kenapa kita menghafal Al-Quran, insya Allah kondisi apapun itu, yo terkadang itu pasti ada futur lah, ada sekali futur nggak masalah. Cuman kalau yang penting jangan berkepanjangan futurnya. Tapi kalau seseorang itu misalnya dia punya tujuan yang jelas ataupun dia punya target kenapa dia harus menghafal Al-Quran, insya Allah kalau ketika ditimpa dengan kondisi bad mood itu dia bisa mengatasinya. Contoh misalnya ketika dia, apalagi susahnya ketika orang udah baru menghafal. Ya proses kalau baru menghafal tuh ketika ada seorang yang mengajak dia main dan sebagainya dan itu dekat dengan dia, apalagi kondisinya dia walaupun dia sudah selesai ya di juz tersebut ataupun sedang proses untuk melancarkan, pasti godaan itu muncul, merasa kalau dia satu hari itu nggak butuh tilawah karena dia merasa kalau dia lancar dengan juz tersebut. Ya itu juga bermasalah karena dia
tujuannya itu hanya lancar. Jadi kalau tujuannya itu hanya lancar, ya ketika dia lancar dia tidak merasa kalau nggak perlu lagi untuk melancarkan. Padahal hakikatnya ketika kita tuh menghafal Quran, tujuan utama itu agar kita senantiasa dimudahkan untuk tilawah setiap hari. Seminimal mungkin membaca Al-Quran. Paling nggak kalau misalnya dia ada hafal 30 juz, minimal ya targetkan sehari 1 juz minimal untuk menjaga kualitas hafalan dia. Terus cara mengatasinya, mengatasi futur, mungkin ada orang yang cara mengatasinya dia, kalau saya pribadi ya, saya pribadi kalau misalnya lagi futur, biasanya udah tinggalin dulu, istirahat sejenak. Karena kan kalau misalnya kita ngaji terus non-stop, pasti badan itu juga butuh istirahat. Iya, pasti. Jadi kalau istirahat itu kita juga istirahat jangan lama-lama. Karena kalau misalnya istirahat lama-lama nanti efeknya jadi malas. Iya, benar. Kemudian istirahat itu diibaratkan, teman-teman semua, istirahat itu diibaratkan ketika seseorang mengendarai mobil. Nah, mobil itu kan butuh istirahat mungkin 15 menit atau 20 menit. Kalau mobil itu non-stop jalan terus tanpa berhenti, pasti itu nanti mobil itu akan kecapean, itu akan haus segala macam. Nah, kalau misalnya mobil itu udah haus, pasti nanti kita isi bensin ya. Isi bensin lalu istirahat sejenak, lanjutkan perjalanan. Sama ketika kita menghafal itu jangan terlalu dipaksakan tanpa istirahat non-stop gitulah, karena badan itu juga butuh istirahat dan istirahatnya secukupnya. Nah, kalau antum cara mengatasinya gimana? Bad mood itu? Ya, bad mood ya. Kalau dibilang mengatasi nggak selalu bisa ampuh, karena kan kalau orang dalam kondisi bad mood kan, ya kalau saya pribadi kan punya tujuan yang jelas. Ya, awal itu harus punya tujuan yang jelas untuk sebelum kita makanya kan ketika kita menghafal apa kan punya tujuan apa, kenapa kita menghafal Al-Quran. Itu pertanyaannya jelas. Bad mood itu yang dipertanyakan itu tujuan dia menghafal itu apa. Kalau misalnya tujuan dia itu menghafal itu hanya sekedar hafal, ketika dia ditimpa bad mood, ya udah, ataupun futur ya udah, dia akan jalan terus. Yang penting mindset dalam pikiran dia itu yang penting saya hafal, bukan tuntutan saya bukan mengacari dan sebagainya. Maka yang perlu dipertanyakan ya diperkuat itunya, tujuan kenapa dia iya. Entah ketika dia futur nggak masalah sejenak ya, karena sabda Nabi juga mengatakan rawihu anfusakum saatan, istirahatlah diri kalian itu. Saatan dalam arti bahasa Arab itu bukan 1 jam 1 jam, cuman sejenak demi sejenak. Kalau dikatakan dalam firman Allah di dalam surat Al-Isra, dikatakan yang setelah innama fa'idha faragta fansab. Ya, ketika misalnya kita kosong, itu bukan berarti ya kita kosong di selesai pekerjaan. Emang secara umum itu selesai pekerjaan, cuman ini juga bisa dikorelasikan dengan ketika kita tanpa bad mood atau futur itu sendiri. Jadi mengarahkan kita kepada hal yang lebih bermanfaat lah. Misalnya kita, kalau saya dulu saya bad mood, udah hafal dan sebagainya, ataupun susah hafal dan sebagainya, kan ada rasa-rasa putus dan sebagainya. Saya biasanya lebih kepada apa ya, kadang baca buku ataupun dan sebagainya. Cuman setelah itu saya langsung fokus kepada hafalan seperti itu. Mau sesusah apapun hafalan itu tetap fokus, karena tujuan kita iya untuk menghafal Al-Quran itu jelas, bukan hanya sekadar lancar, bukan hanya sekadar kita menghafal ataupun sekedar kita itu pernah menghafal aja. Jadi lebih kepada itu, untuk senantiasa untuk tilawah setiap harinya. Kalau masing-masing orang kan dia berbeda ya. Iya, merasa kesulitan tuh menghafal di surat apa atau juz berapa. Kalau saya waktu itu ketika merasa kesulitan ya, itu di surat Maryam juz 16. Itu pertengahan ya, itu lama juga proses hafalnya, karena juga ayatnya tuh dia berdekatan ya, seringnya tertukar banyak lah. Kalau antum
di juz berapa ketika menghafal tuh merasa kesulitan? Sebenarnya kalau dikatakan Atau semuanya mudah? kalau saya berarti nggak semuanya mudah, proses itu pasti dilalui. SMP pun ketika misal menghafal itu hafal ya sekedar hafal. Pernah ada apa namanya itu beasiswa, jadi ada ujian beasiswa 10 juz ada waktu itu. Cuman kualitas hafalannya ya enggak bagus, karena mindsetnya itu hanya sekedar hafal. Nah kalau ya dikatakan ketika di SMA atau menghafal ya ada beberapa juz mudah ada enggak, karena kan setiap apa namanya juz itu punya karakteristik masing-masing gitu. Dan yang terpenting itu kalau misalnya kita dapat juz yang satu tahu polanya. Makanya ketika kita menghafal kan perlu kita mengetahui makna, bukan kalau arti itu ya, kalau kita tahu arti lebih baik, cuman makna terkandung di dalam ayat tersebut. Misalnya contoh tentang surat Maryam, itu penjelasannya dari mana, awalnya itu tentang apa, terus kemudian di halaman berikutnya itu tentang apa. Jadi ada runtutan awalnya. Ketika kita udah tahu runtutannya seperti itu, insya Allah lebih mudah kita untuk menghafal Al-Quran. Tapi kalau kita belum tahu runtutannya mungkin agak susah. Ya setiap orang beda-beda tentu saja, cuman untuk memudahkan kan di situ. Dan untuk lebih yang juz susah itu biasanya saya yang saya alami itu juz 25 susah. 25 itu surat 25 itu berarti Fusilat ya. Fusilat, Syura, Az-Zukhruf, Dukhan, Zukhruf atau sebelum ada sebelum ada ya Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, sama satunya saya lupa juznya. Jadi itu yang agak susah karena prosesnya agak lama dan tuntutannya juga kelancaran harus tinggi gitu. Jadi itu yang juga yang membuat tingkat kesulitannya juga tinggi untuk melancarkannya. Baik, kemudian antum selesai 30 juz, itu kelas berapa? Kelas kalau kita kalau di imtak itu kan hitungannya 1, 2, 3 ya. bukan 11, 12 bukan 10, 11, 12 ya. Kalau di barisan SMA berarti kelas 11 akhir lah, 11 akhir menjelang istilahnya 2 bulan menjelang 2 bulan sebelum kenaikan kelas istilahnya gitu. 2 bulan sebelum kenaikan kelas. Jadi juz terakhir yang saya hafal itu juz 25 ya. Waktu kan dituntut untuk setoran dan tingkat kelancaran tinggi, dan itu proses untuk melancarkannya lama, sekitar 2 mingguan untuk melancarkannya aja, 2 mingguan ya. Jadi setelah hafal kemudian untuk saya lanjut untuk melancarkan 30 juz. Tapi lebih spesifiknya di ya waktu kelas 11 SMA lah, kalau SMA 11. Kalau di imtak berarti kelas 2 imtak. Kelas 2 imtak. Nah tentu kan kalau kita itu bukan sekedar menghafal aja ya San? Iya benar. Bukan sekedar menghafal. Mungkin antum punya tips bagi ke teman-teman. Tipsnya itu tips merojaah versi antum tuh gimana? Merojaah. Oke. Sebenarnya kalau ini versi saya ya. Kalau versi yang lain saya kurang tahu, karena setiap orang itu kan pasti mengalami tingkat kesulitan masing-masing. Kalau dikatakan merojaah itu, kita merojaah itu nggak dituntut harus lancar, enggak. Apapun kondisinya, kalau kita nggak lancar berarti kita buka Quran itu. Misalnya kalau kita merojaah harian ya harus diistiqomahkan, berarti sehari minimal berapa juz gitu. Itu konsisten. Jadi jangan sampai satu hari terlewatkan tanpa membaca Al-Quran walaupun itu hanya beberapa halaman, karena itu pengaruh untuk bagaimana kelancaran Al-Quran itu. Walaupun posisi kita tuh baru melancarkan ya, tapi itu juga mempengaruhi kualitas sama kita. Nah kalau karena dulu ketika di imtak itu kan di pesantren itu imtak itu dari mu'alimin itu kan itu lancar, dan waktu itu kan istilahnya ada target dan sebagainya. Tapi saya nggak menganggap target itu sebuah kelancaran itu tuntutan ketika kita bekerja. Cuman ya tuntutan yang paling utama kan bagaimana, kalau saya pribadi merasa bahwa saya butuh dengan Quran sih. Kalau kita nggak butuh dengan Quran ya kita nggak bakal meroja. Tapi kalau kita butuh lancar atau nggak lancar, kita pasti meroja Quran itu sendiri. Dan itu ternyata yang sampai sekarang dampaknya sangat terasa nih. Jadi kalau saya pribadi itu ketika sedikit sharing ya berkenaan dengan ujian ini. Jadi
mungkin ada yang bertanya bagaimana tentang proses untuk ujian 30 juz sekali itu ataupun 2 hari lah, kalau tanggal sekali itu 1 hari ataupun 2 hari, anggap begitu. Secara nalar itu susah ya, karena kan bagaimana kita untuk fokus juz ini itu susah. Tapi ya prosesnya kan kita harus lewati dari juz 1 itu harus dilancarkan dulu, setoran namanya kita juz iya, ataupun dari halaman pertama sampai akhir itu dengan target seminimal mungkin kesalahan yang kita dapat. Kalau di pesantren berarti kan maksimal 5 kali kesalahan kan, gitu. Lebih dari itu berarti paling dari awal, yaitu istilahnya itu membantu kita untuk bagaimana untuk proses itu ke jenjang itu 30 juz sekali itu gitu. Nah waktu saya nih ketika ya walau zakat bukan berarti saya merasa suci ataupun merasa dimuliakan dengan hafalan yang banyak, enggak, cuman sekedar sharing. Jadi kita itu harus mengambil hati dari Allah itu sendiri. Jadi caranya ya kita konsisten untuk project, lancar ataupun nggak lancar tuh sampai akhir. Jadi untuk proses 30 juz 2 kali itu tuh saya jujur bisa dikatakan itu nggak ada persiapan untuk kelancaran tuh, gak ada. Jadi setiap hari itu hanya fokus ke tilawah aja, baca terus. Cuman sebelumnya ketika proses itu udah pernah melancarkan, cuman kan itu kan jaraknya untuk proses ujian itu kan lama, itu berapa bulan tuh harus proses ujian. Dan itu waktu itu pengabdian, istilahnya kalau pengabdian ya wiyata bakti lah, jadi banyak pekerjaan harus dilalui, dan itu untuk fokus untuk melancarkan itu susah. Nah kalau saya pribadi, manajernya saya sudah persiapkan matang sebelum saya wiyata bakti itu. Saya sudah berpikir ketika saya wiyata bakti tugas banyak dan saya nggak mungkin cukup untuk melancarkan. Jadi akhirnya ketika sebelum wiyata bakti Ramadan waktu itu ya, itu saya berusaha untuk melancarkan 20 juz awal. 20 juz awal tidak pernah dilancarkan. Jadi punya target ya? Iya, punya kelancaran itu. Jadi ini menurut saya pribadi ya. Jadi untuk tips bagaimana itu taatnya kan nyambung ke situ juga nanti ya aja. Bagaimana untuk menjaga konsisten, menjaga hafalan 30 juz itu, yang dimana cara nawar kan susah untuk menjaganya. Ya, terus kemudian proses sudah melancarkan 20 juz itu sudah lancar, alhamdulillah, tidak pernah diuji juga. Jadi harus diuji juga untuk bagaimana kelancaran itu. Dan untuk proses ke 30 juznya tinggal hanya baca-bacanya, 5 juz dibaca terus dibaca. Pokoknya sehari ini ya diperbanyak lah, kalau enggak ya itu perlu azam itu. Kita bagaimana untuk memperjuangkan Al-Quran itu seberapa yang kita mampu. Kalau kita mampu sehari 4 juz, usahakan dari 4 juz gitu. Dan itu perlu proses istiqomah. Nah dan sebab itu nggak ada namanya saya kelancaran. Jadi jarak antara proses membaca itu mulai saya tidak baca sama saya ujian itu sekitar kurang lebih 9 bulan. Jadi 9 bulan itu udah nggak bisa untuk melancarkan, nggak ada waktu melancarkan, hanya tilawah aja, tawakal sama Allah, terus doa sama Allah dimudahkan urusannya. Ketika di waktu hari H, ketika ujian 30 juz, saya mengambil ujian yang 2 hari itu, dan alhamdulillah Allah memudahkan urusannya. Jadi jadi kan ada sangkut pautnya dengan murojaah itu sendiri. Berarti kan kita ambil tarik ulurnya kan konsistensi pada tujuan kita atau menghafal Quran. Kalau misalnya kita menghafal Quran kan, kalau saya ibaratkan itu ataupun beberapa ustadz guru-guru itu mengibaratkan Al-Quran itu warisan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam firman-Nya itu dalam surat Fatir, juznya itu kalau tidak salah juz 22. Di situ Allah berfirman, "Tsumma awrasna kitab alladziina istafaina min ibadina." Jadi saya ibaratkan itu kalau warisan itu orang itu dapat jatahnya masing-masing. Dia Allah masih menjadi dia dapat setengah ya setengah, ya terus dapat seperempat. Nah kemudian dijelaskan famin hum dzalimun. Ya ada yang dia mendolim dirinya. Misalnya contoh mendolim itu berarti dia udah hafal tapi dia nggak konsisten untuk project. Contoh misalnya dia hafal 1 juz, ibaratnya memang kecil ya 1 juz, tapi dia nggak pernah project, maka dia termasuk dzalimun nafsi. Terus famin hum muqtasid. Muqtasid itu misalnya contoh dia punya hafalan 1 juz, dia itu hanya membaca per hari 5 halaman ataupun kurang dari itu. Jadi pertengahan dia antara dia nggak masuk dua, cuman dia ya sedang aja, nggak terlalu banyak. Tapi ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat,
Ya saya total dia punya hafalan 1 juz, tapi murojaahnya dia minimal setengah juz. Otomatis tingkat Allah berikan kepada dia itu, dan dia tidak termasuk dari orang yang menzalimi. Jadi konsepnya itu kembali ke situ sih untuk murojaah harian itu. Apakah kita senantiasa dengan tujuan kita menghafal Al-Quran atau enggak? Kalau kita enggak ada tujuan untuk menghafal Al-Quran, hanya sekedar hafal aja, ya hanya hafal aja. Sedangkan kita nggak pernah merojaah, ya itu nanti urusannya. Merojaah itu nanti urusan kita sama Allah. Nanti kalau tingkat kelancarannya kayak gimana pun kan, ya itu nanti urusan yang lain. Karena kelancaran seorang masing-masing itu beda-beda. Cuman bagaimana lebih saya menekankan kepada konsep kita itu, apa sih yang kita mau dari Al-Quran itu? Apakah kita hanya sekedar hafal doang, ataupun kita ingin bagaimana dimulaikan oleh Allah dengan kita selalu untuk memerojahnya itu sendiri gitu. Bisa gunakan waktu meroja juga ketika waktu sholat ya Sam? Iya, termasuk waktu sholat dia mulai, mungkin banyak lah, tinggal gimana caranya teman-teman tuh memanage waktu, menggunakan waktu yang Allah berikan kepada teman-teman semua dengan suatu hal yang bermanfaat. Kemudian ketika Allah sudah titipkan Al-Quran, maka kita itu harus menjaganya. Seperti Allah titipkan anak, sepasang suami istri, kemudian Allah titipkan anak, tentu orang tua ini menjaga benar-benar anaknya, menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Pokoknya dijaga dengan baik-baik. Sama seperti kita, ketika Allah sudah titipkan kepada kita Al-Quran, maka kita harus menjaganya, merawatnya. Jangan sampai Al-Quran yang sudah Allah titipkan itu kita abaikan ya Sen. Sudah hafal kemudian diabaikan, enggak merojaah. Diibaratkan kalau misalnya kita sudah hafal Al-Quran, kemudian tanpa dimurojaah, itu seperti seseorang ketika mengembala kambing, domba, apa aja lah, mengembala. Kemudian dombanya itu sudah digiring ke kandang ya, sudah giring kandang. Nah, pemiliknya ini tidak mengunci atau mengikat kandangnya ini, otomatis apa kan? Iya, otomatis. Otomatis dombanya itu akan kabur. Iya kan, kabur akan pergi lah. Nah, sama seperti kita. Kalau kita sudah hafal Quran, nah contohnya 1 juz saja, 1 juz, kita nggak merojaah, itu nanti hafalan itu akan kabur. Menghafal dengan susah payah, hilangnya cepat. Maka harus diikat kuat-kuat dengan merojaah. Terserah teman-teman caranya merojaah gimana, itu kembali jadi masing-masing. masing-masing. Nah, ini juga penting nih untuk teman-teman juga, misalnya mungkin ada beberapa teman, oh ini saya udah merojaah banyak tapi kok misalnya nggak lancar-lancar, tapi kalau ada satu yang merojaahnya kayak kelihatannya dia dikit tapi dia lancar, ya itu kembali kepada itu, kita nggak bisa menekankan Allah itu untuk berbuat misalnya kalau kita minta Allah, ya Allah saya udah berusaha banyak nih tapi kalau saya nggak lancar-lancar ya itu kita harus tetap husnudzon kepada Allah. Ada kalanya misalnya ketika Allah menjadikan kita susah di juz itu berarti Allah ingin senantiasa kita itu untuk tetap terus untuk tilawah di juz itu, karena kita tidak punya konsep bagaimana untuk menjaga hafalan itu. Kalau mungkin itu kan termasuk dalam kita berhusnudzon kepada Allah, ya tetap husnudzon lah. Contoh misalnya ada orang yang sudah lancar, misalnya dia lancar dan sebagainya, ya kemungkinan besar mungkin dia husnudzonnya kepada Allah itu dia punya azam yang kuat untuk menjaga Al-Quran, dan kemudian Allah yakin titipan ini tidak akan didolimi dia dalam bentuk tidak memurojaahnya itu, dan dia pasti akan konsisten, pasti Allah akan memberikan dia kemudian. Jadi semua itu ada timbangannya sisi Allah. Keadilan itu pasti ada. Ketika misalnya memberikan kemudian kepada seseorang, itu bertujuan baik bagi dia. Ketika Allah memberikan kesulitan pada seseorang, itu pasti ada tujuan baik. Asa rabbukum
Allah dalam firman Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah itu katakan saya kurang tahu untuk apa namanya awalnya gimana, dan di juz 2 ini maksudnya kutiba alaikum kita masa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ya bisa jadi itu istilahnya tetap kita dalam koridor husnul kepada Allah. Bisa jadi Allah memberikan kita keberkahan mungkin itu baik buat kita, ataupun kita memberikan kebaikan tapi itu buruk. Dia memberikan kita kebaikan tapi itu kebaikan tapi justru itu membuat buruk kepada diri kita sendiri. Baik, terakhir pesan kepada teman-teman saya yang baru mulai menghafal Al-Quran atau yang sudah mulai menghafal Al-Quran kepada adik-adik kita, pesan-pesan antum gimana? Bismillah. Allah pesan-pesan dari saya pribadi itu, kalau dari dulu ketika ada yang nanya ke saya tentang konsep menghafal Quran itu dari awal sudah saya jelaskan tujuan kita menghafal itu apa. Itu yang pertama, niat kita itu menghafal apa. Kalau kita menghafal itu karena manusia ya hanya sekedar hafalan kita itu kualitas di hadapan manusia, dari hadapan apa kualitasnya itu nggak ada apa-apanya. Ini hilang gitu istilahnya. Jadi lebih yang pertama itu tingkatkan untuk itu namanya niat awal kenapa kita menghafal Al-Quran. Ya, dikuatkan tujuan pentingnya. Maka penting itu kita kembali kepada dasarnya, landasannya. Nanti landasan itu nanti akan memberikan jalan yang mudah untuk ke depannya. Misalnya kalau dia punya tujuan, pokoknya saya berazam sesulit apapun menghafal Quran, tetap saya hafal Quran. Allah pasti akan memberikan jalan petunjuk bagi dia. Apapun lah dari jalan yang diikut juga. Jadi yang penting dikuatkan untuk niat awalnya untuk menghafal, insya Allah seterusnya Allah memudahkan pesannya. Terus juga konsisten per hari harus berapa, sekitar misalnya contoh bisanya hanya setengah halaman ya setengah halaman, diusahakan konsisten terus menerus. Dan juga jangan lupa ketika apa namanya agar kita itu dimudahkan untuk merojaah, kelancaran itu penting. Jadi nggak hanya sekedar kita menghafal tapi kita nggak lancar, itu kan agak mempersulit kita. Contoh kita misalnya lagi pepet terus nggak ada waktu, kita dituntut untuk sehari itu untuk merojaah tapi kita nggak bisa lancar, dan itu fungsinya kelancaran di situ. Terujinya ketika kita dalam kepepet dan kita berusaha untuk istiqomah untuk merojaah. Jadi 3 hal sebenarnya kalau menurut saya. Tujuan yang baik, tujuan yang lurus, niat yang bagus, terus kemudian diistiqomahkan untuk apa namanya diistiqomahkan sehari itu harus menghafal beberapa halaman atau beberapa ayat sebisa mungkin, ya sebisa mungkin. Yang ketiga itu harus ada target kelancaran. Kalau misalnya, jadi kalau nggak ada target kelancaran nanti juga akan mempersulit diri kita ketika kita apa namanya belum bisa untuk memerojaah seharian. Padahal tuntunan kita itu sebagai seorang penghafal Quran kan, ya itu harus memerojaah sehari minimal berapa juz atau berapa halaman. Yang penting sehari itu harus merojaah. Nama ini juga penting untuk konsep seorang penghafal Quran tuh. Hafizul Quran itu bukan orang yang harus hafal 30 juz, enggak. Ketika dia mempunyai hafalan walaupun hanya 1 juz, tapi dia konsisten dengan juz itu disebut sebagai seorang yang hafal Quran, menjaga hafalannya. Tapi bisa jadi ketika dia punya hafalan 30 juz tapi dia nggak mau merojaah, konsep apa namanya cara berpikir ya, hafid itu mungkin dia juga hafid tapi dari apa namanya itu secara amalnya belum tentu dia sebagai seorang yang hafid, karena dia nggak menjaga kualitas hafalannya dia itu. Baik. Seperti itu. Jadi pesan dari Husain teman-teman semua yaitu niat, kemudian konsisten, kemudian mempunyai target. Ya, karena kelancaran ataupun niat ini penting sekali untuk semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Tentu kan menghafal Al-Quran itu kan suatu ibadah ya. Jadi teman-teman harus pasang dulu niatnya nih. Niatnya untuk apa? Untuk menghafal Al-Quran. Niatnya di awal. Niat untuk apa? Niat itu bukan hanya di awal saja, tapi awal, tengah, akhir. Innamal a'malu binniyat. Kemudian di akhir juga innamal a'malu bil khawatim. Karena semuanya itu akan berakhir apa yang dia niatkan. Iya benar. Endingnya gimana gitu. Endingnya kayak gimana nanti ya. Kemudian konsisten. Kalau misalnya teman-teman menghafal sehari 1 halaman konsisten, itu insya Allah
akan lebih mudah lah. Iya. Jadi belajar dulu dari hal yang kecil, Iya. menghafal mulai dari yang terkecil dulu, mungkin 1 halaman, 1 ayat. Ini teman-teman konsisten. Nanti kalau sudah merasa PW, udah merasa enjoy, mungkin bisa nambah 2 ayat, 2 halaman. Kemudian masang target itu untuk penghafal Quran tuh nggak punya target, dia bingung nanti ngambang. Seperti air yang mengalir begitu saja. Harus pasang target. Terserah pasang targetnya, bisa teman-teman di kamar, di dinding yang sering teman-teman lihat setiap hari, dinding kamar, lemari, terserah teman-teman. Yang penting memotivasi lah, Motivasi, ya. Terus juga berkaitan dengan teman juga sebenarnya juga pengaruh. Kalau bagi saya sih teman-teman itu lingkungan juga pengaruh. Ya kalau kita misalnya azam kita itu butuh dorongan yang kuat, dan tanda kutip ya, butuh dorongan kuat. Tapi kan ada beberapa ya, dia azam, dia nggak butuh teman, bisa dia jalan. Tapi ada juga yang dia azam, tapi dia butuh dorongan agar dia itu konsisten dengan hafalnya. Itu kalau ada orang yang seperti itu, mungkin dia perlu memperbanyak ataupun lebih sering akrab dengan teman-teman yang dia itu senantiasa bersama dengan Al-Quran. Itu juga akan mempengaruhi dorongan dia itu untuk kuat dengan dalam menghafal Al-Quran itu sendiri. Ya, berarti teman dan lingkungan itu sangat mempengaruhi diri kita. Iya, benar. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, salih, insya Allah kita juga akan menjadi orang yang salih, insya Allah. Baik, terima kasih Husain, jazakumullah khair atas sharing-sharingnya. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Ya. Jadi hafalan adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, kepada teman-teman semua. Amanah. Warisan. Ya, warisan. Maka tingkatkanlah dengan murojaah. Ya. Allah itu tahu kesibukan kita apa. Allah tahu kesibukan Husain apa, Allah tahu kesibukan saya apa, Allah tahu kesibukan teman-teman apa. Dan Allah itu tahu keinginan kita tuh apa. Allah tahu keinginan saya, Husain, teman-teman tuh Allah tahu. Maka jagalah benar-benar hafalan yang sudah Allah titipkan. Jangan sampai Allah sudah titipkan kita abaikan, maka nanti Allah akan mencabut atau mengambil yang sudah Allah titipkan. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua yang baru menghafal Al-Quran. Tetap semangat, dan niatnya juga yang sudah menghafal Al-Quran juga tetap semangat, dan jangan lupa untuk merojaah, mereview hafalannya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.